Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan bagaimana cara menulis tata tulis menyajikan redaksional dari KKP, seminar proposal, dan skripsi. Polanya sama. Kalau kita lihat dari webnya Teknik Industri ini, webnya Teknik Industri Pelita Bangsa, berdasarkan panduan di sini. Ini ada panduan KKP, panduan skripsi, tugas akhir, termasuk seminar proposal di situ. Nah, kalau kita lihat dari sini, cara menulisnya sama saja semuanya. Ada di sini misalnya. Format pengetikan data, tapi kita jelaskan di ini. Jadi ketika membuat skripsi, seminar proposal, ataupun KKP, pastikan dibaca semuanya sampai mengerti. Nggak mengerti tanya. Termasuk dalam misalnya ada hal yang berbeda sedikit, misalnya margin. Skripsi sama KKP itu marginnya beda, ada yang beda. Nah, silakan dicek di sana. Kalau saya pakai yang sudah jadi ya. Jadi cara nulisnya seperti ini. Ada 2.1. Setelah 1 nggak ada titik. Setelah 1 spasi. Jadi 2.1. Bukan 2 titik spasi, bukan. Semuanya begitu. Bab 1 sampai bab 6. Ataupun bab 7 kalau ada bab 7. Karena beberapa kampus itu ada bab 7. Tapi kita ada bab 5. Terus 2.1.1 spasi. Nah, spasinya itu di sini, bukan di sini. Bukan di sini. Kalau kita amati, 2 lurus dengan 2. Lurus ke sini semua. Terus di sini bab 2. Pustaka. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Terus ada namanya daftar pustaka, daftar tabel, ada daftar gambar, daftar isi. Semuanya di sini tim New Roman 14 di blok. Seperti itu. Semuanya. Terus perhatikan ketika ini diperhatikan jaraknya ke sini. Karena ada beberapa mahasiswa yang mungkin terburu-buru atau kurang paham baca panduan, jadi jaraknya dekat di sini. Kalau kita amati juga di sini ada jarak yang agak lebar. Gitu. Pindah ke sini, ganti paragraf atau alinea, tetap jaraknya 1,5 sesuai panduan. Ini 1,5. Terus ini cara tabel, nanti kita bahas yang lain. Nah, 2.1.2 spasi sigdemai. Di sini ada jarak yang lebih lebar. Nah, kalau ini kan sini 1,5 spasi ya. Ini jaraknya sedikit lebih lebar. Nanti kita jelaskan di Microsoft Word-nya. Dan pastikan semua yang berbahasa Inggris atau bahasa asing di miring. Mau di daftar tabel, daftar pustaka, daftar tabel, ataupun di daftar atau yang di daftar gambar, daftar isi, pastikan harus dicetak miring. Termasuk ini, daftar gambar. Demaiknya pakai miring. Nah, kalau misalnya kita kan pakai format IEE ya, nanti kita di sana. Nah, setiap kita poin yang paling penting, setiap kita mau nulis angka 1, pastikan di sebelumnya kasih pengantar, misalnya alat statistik dalam Six Sigma. Ini pun harus cetak miring, gitu kan, yang memperjelas ini. Jadi jangan langsung 1, 2, jadi alat statistik dalam Sigma misalnya. Beberapa tool, nah kasih pengantar begini. Baru nanti masuk 1, 2. Terus cara nulisnya ya begini. Ini ya. Masuk ke dalam. Harusnya kan dari sini ke sini. Itu kalau di panduan 6 kali ketikan. 6 ketukan ya. Enter spasi jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru huruf pertama M. Juga sama.
Jadi kalaupun ada nomor 1, 2, 3, 4 caranya begini. Kadang ada yang menulis itu lama-lama kesini karena ada subak gitu. Itu ya. Nah, seperti ini juga. Terus kita masuk ke semua skripsi atau KKP. Kalau panduan itu spasinya 1,5. Jadi jangan berpikir yang lain. Itu. Jadi 1,5 itu ini. Kita cek ini berapa? 1,5. Nggak pakai ini. Ini jangan dihidupin. Gitu. Ini. Tetap. Jadi nggak usah pakai. Kalau pakai otomatis, kita paragraf nih, enter, dia akan membentuk paragraf baru. Tapi pakainya apa? After paragraph. Before paragraph. Jadi posisi lebar. Gitu. Jadi di sini ke sini itu juga 1,5. Ini. Gitu. Terus bagaimana dengan ini kok agak lebar? Nah, kita pakai di sini. Boleh kita pakai di sini atau di sini. Kita cek. Nah, ada di sini. Nah, kalau kita, nah, ini 1,5 nih ke sini. Makanya biar jaraknya lebih lebar, kita kasih ini. Nah, ini, yang ini. Gitu. Seperti itu. Perlu diperhatikan cara nulisnya. Nah, sama seperti yang ini, kita ulang lagi. Nih. Awalnya kan begini. Misalnya nih. Di sini awalnya mana nih? Nah, cara nulisnya pakailah yang ini. Nih. Kalau kita remote, ini jadinya 1,5 semua. Nah, agar sesuai panduan gimana caranya? Kita kasih ini. Nah, ini. Jadi dia lebar, jadi 2.1.3. Jadi nanti ketemunya kelihatan begini, agak lebar begini. Itu. Nah, saya tegaskan lagi, yang berbahasa Inggris harus dicetak miring. Jangan ada ngeblok selain selain yang saya jelaskan. Kadang-kadang ada yang ini wah ini kita blok. Salah. Yang boleh diblok itu ini. Yang subbab. Dan dalam panduan yang boleh diblok itu yang hanya ini boleh diblok. Kan dia 2 poin ya. 2.1 itu diblok. 2.1.1 ini karena di panduan juga saya belum nemuin. Jadi ini boleh diblok, boleh tidak. Nggak jadi masalah. Biar kelihatan seragam ini. Itu yang paling penting. Oke, itu cara menyajikan, harus rata kiri. Terus penulisannya pakai format IEEE. IEEE itu begini. Nah, nomor 1 di sini itu ada di daftar pustaka. Ada daftar pustaka ini. Sama kalau saya kebawahin ada di daftar pustaka ini. Ini. Jadi begitu. Itu pakai IEE itu kalau di sini nih. Ini. Nah, ini. Itu. Pakainya Mendeley. Kalau sini saya karena laptop saya itu baru tak perbarui, jadi Mendeley-nya belum tak update, belum tak masukkan. Saya tegaskan lagi, bahasa Inggris harus cetak miring. Gitu. Oke, kita lanjut mengenai nah, ini. Ketika masuk bab 1, bab 2, pokoknya yang halaman-halaman baru yang mencantumkan daftar gambar tabel, ininya itu 14. Sesuai 14 di blok. Terus memulainya, kalau di panduan 3 kali enter, misalnya gini ya, awalnya begini, enter,
Nah, enternya di sini. Baru kita ngetik di sini. Kadang ada yang masih langsung gitu. Ini salah. Enter. Nah, mulai dari sini. Gitu. Cara nulisnya setiap ini pertama harus pakai huruf besar setiap kata. Kecuali kata pengutipannya pakai IE, EE. Jangan pakai manual, pakainya Mendeley. Cari di YouTube, Mendeley itu banyak banget dan sangat gampang. Gitu. Terus hurufnya pakai Times New Roman 11. Nah, bicara margin itu sesuai panduan ya. KKP dan skripsi ada di panduan marginnya. Seperti itu. Kalau ini nah, pastikan margin ngeceknya ya di sini. Berapa gitu. Jadi panduan skripsi sama KKP, kalau skripsi kan pasangannya seminar proposal, itu sama. KKP sama skripsi itu beda di sininya. Makanya silahkan cari. Nah, saya akan masuk tabel. Jadi kalau tabel itu di sini. Nama tabel itu di atas. Tabel 2.1 spasi. Jadi setelah titik jangan pakai spasi. 2.1 spasi level sigma. Ini bahasa Inggris cetak milik. Dan kualitas. 3 di sini adalah kutipan di daftar pustaka nomor 3. Jadi sumbernya ini. Jangan ditulis misalnya sumber misal apa hijau. Enggak. Itu pakainya cara yang ini. Terus tabel bagaimana? Begini caranya ajian tabel. Jadi kasih ruang yang seimbang. Ada yang mahasiswa kadang-kadang mungkin salah atau gimana ya. Jadi ngasih ruang itu begini. Nggak jelas begini. Jadi kayak lahan kosongnya banyak. Nanti nggak tahu siapa yang mau nempatin gitu. Kadang-kadang ya proporsional, seimbang gitu. Ya. Nah, seimbang kan begini. Kalau misalnya banyak tulisannya ya, kok jadi ini spasinya bisa dikecilin. Kalau misalnya kok jadi kayaknya jadi melebarnya dirubah, nggak apa-apa di sini. Jadi 1,1 ini, situ. Ini. Kalau 1,5 kan jadi kelihatan banyak ya. Kalau misalnya tulisannya ada berbaris-baris kan kelihatan kosong begini. Itu untuk mengecil. Nah, terus hurufnya kalau kegedean bisa Anda kecilin jadi 11 atau mungkin bisa 10, tapi usahakan konsisten dari bab 1 sampai bab 6. Itu konsisten, kecilin di. Terus kalau memberi nama tabel, jadi jaraknya diperhatikan. Ada yang mahasiswa itu jaraknya jauh begini. Jadi orang mau baca ini tabel itu jelasin mana sih, jadi lebih dekat ke sini. Gitu. Nggak bisa mewakili gitu. Jadi jaraknya bikin sedekat dengan ini. Kalau ini kan saya bikin, nah segini gitu, atau segini. Ini saya bikin satu segini. Ini nanti buat kelihatan kalau ini judul dari tabel ini gitu. Kita bisa lihat kalau misalnya di sini. Ini ngapain ini tabel jauh-jauh amat gitu. Nah, ini tabel. Tidak usah diblok di sini. Semuanya nggak usah diblok. Kalaupun mau blok yang ini aja. Penamaan ini. Tapi harus konsisten bab 1 sampai bab harus begini. Dan sini kesimpulan nggak usah diblok. Jadi yang cuma buat keterangan-keterangan saja. Nah, terus kita gambar. Gambar juga sama. Kalau gambar itu ada di bawah. Sumbernya begini saja. Terus jaraknya jangan jauh-jauh. Nih, gambarnya di sini, keterangannya di sini. Jadi kelihatan gambar itu nebeng ke sini. Jadi cara menyajikan gambar sama ini. Terus setiap ada tabel, di sini ada tabel, gambar, kasih penjelasan. Oh, gambar ini maksudnya begini. Oh, tabel ini maksudnya begini.
Gitu. Apa? Ada yang mungkin berbeda persepsi. Misalnya, ada laki-laki sama perempuan. Orang akan mikir itu siapa ya, sama-sama muda. Ada yang berpikir itu istrinya, itu selingkuhannya, itu adiknya, itu kakaknya. Jadi nggak jelas. Makanya kasih keterangan, oh dia suami istri. Oke, kan clear, nggak ada aneh-aneh kan. Pertama, gambar ada dua laki-laki duduk. Oh suami istri, itu kalau yang ngomong coba. Persepsinya akan jadi beda, maka dari itu jelaskan gambarnya di bawahnya. Singkat saja, nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau butuh penjelasannya seperti itu. Pentingnya gambar sama tabel itu diberi penjelasan. Saya masuk ke penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu, ini saya jelaskan di sini. Kalau ada pendahulu, pastikan itu ada penulis dan tahun. Apa? Masalahnya apa? Metodenya apa? Hasilnya apa? Hasilnya. Kenapa? Coba kita bayangkan, tahu-tahu judul tambal ban bocor, terus hasilnya sudah selesai. Gitu. Metodenya pakai apa? Oh, tambal ban bocor, metodenya dibakar atau pakai di apa dari sini misalnya. Tahu-tahu penulis Pak Ijo, judul ban bocor, hasil selesai. Kan nggak jelas. Nah, harus ada masalahnya di sini, minimal ini. Penulis dan tahun, judul, permasalahan dan hasil. Terus kasihlah ruang yang memadai. Misalnya jangan ini dilebarin. Nah, jadi kurang efektif, kurang proporsional bahasanya. Jadi dibikin seproporsional mungkin gitu. Kalaupun dia harus banyak, misalnya ada banyak ya, sini kan mungkin hasil penelitian bla 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 sampai beralinea banyak gitu. Nah, kalau misalnya enggak ini dikecilin 11 seperti awal tadi. Ini juga 11. Itu cara menulisnya. Nah, saya perjelas di sana 2.1 berarti gambar ini ada di bab 2 nomor 1. Lihat tabel. Ini tabel ini ada di bab 2, tabel yang pertama. Ini ada tabel yang kedua, harusnya tabel kedua. Tabel 2.2, tadi 1, ini berarti tabel di bab 2, tabel yang kedua. Kalau ini 4, berarti dia ada di bab 4. Gitu. Makanya 4 atau 2 itu menjelaskan babnya. Ini mengenai tata cara dan menulis. Jadi di sini, misalnya saya mau masuk ini paragraf baru ya. Nah, kita spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru nulis gini P. Gitu. Semuanya gitu, karena di panduannya begitu. Kalaupun di panduan KKP nggak ada, saya mengambil dari skripsi. Terus bagaimana menulis ya? Misalnya titik, profesor, misalnya doktor, spasi dulu, spasi, doktor, titik, ada haji, titik, spasi, Paijo, Kunco misalnya. Terus koma terus sarjana teknik, sarjana titik teknik titik koma spasi, baru spasi lagi. Terus magister teknik, magister titik teknik titik, ada gelar lagi koma. Insinyur misalnya IPU titik. Kalau ada gelar lagi A misalnya. Ini cara diperhatikan. Posisi depan sama belakang beda. Misalnya profesor titik. Kalau di sini kan ada nah, misalnya itu cara nulis
nama dan gelar. Perlu diperhatikan spasinya ada di posisi mana, di sini. Di Prof titik spasi, Doktor titik spasi, Haji titik spasi, terus Kunto, koma, Sarjana titik T titik, koma, baru spasi lagi di sini. Nah, magister titik teknik titik, koma, baru di sini spasi. Itu cara menulis. Nah, setiap di sini ada daftar pusaka, mulai mengetiknya di baris ketiga di sini. Daftar pusaka, ya begini. Daftar pusaka. Misalnya di sini ada, saya mau masuk misal daftar tabel ini berapa hurufnya? 14 di blok, taruh tengah. Gitu. Terus baru enter tabel 1.1 dulu. Nah, tabel apa nih misalnya? Nah, gitu. Ini enggak di blok. Ini. Masuk tabel 2. Ini enggak ada titik, sorry. Nah, jadi 1.2 spasi, misalnya masjid. Nah, setiap ini kasih huruf besar. Gitu. Jadi jaraknya di sini diperhatikan, 2 enter ya, tanpa pakai remove paragraph other paragraph gitu. Kalau daftar isi sama, daftar isi sana. Sama 14. Nah, 2 ketukan. 1, 2, baru sini daftar isi apa gitu. Daftar gambar sama, daftar tabel, pustaka sama. Cara nulis jaraknya seperti itu. Bab 1 sampai bab 6 seperti itu. Itu mengenai bagaimana cara daftar pustaka kan sama. Kalau sesuai panduan, daftar pustaka itu seperti ini. Nih. Ini pakai Mendeley. Kalau pakai diketik, langsung pakai reference. Nah, bibliografi langsung. Dia langsung ke sini nanti. Cuman ini nggak saya setting otomatis ya. Langsung dia ngetik sendiri. Jadi kita nggak perlu mikir mana yang harus dimiringin, nggak. Dia otomatis. Asal kita benar masukkan data. Otomatis. Dan semuanya di sini spasinya 1,5. Kalau kita baca panduan 1,5 ini. Jadi nggak ada embel-embel begini. Kalau embel begini kan agak jauh. Nah, nggak usah. Seperti itu. Itu daftar pusaka. Terus harus rata kanan, rata kiri. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.